Smart Listener, kembali lagi di Smart Eco Life bersama dengan P3E Sulawesi Maluku. Kalau tadi kita sudah ngomongin mengenai ternyata ada lebah juga yang aman ya untuk diternak di sekitar pemukiman karena dia juga nyari makannya juga dari tumbuh-tumbuhan yang ditumbuh oleh masyarakat. Nah itu dia. Nah tadi pertanyaan sebelumnya kita sempat menyinggung idealnya itu suatu kota memiliki berapa persen RTH dari total wilayah sih. Misalnya nih dalam suatu wilayah itu luasnya contoh 10 meter. Nah untuk idealnya 10 meter, wilayah 10 meter RTH-nya itu idealnya berapa persen gitu. Iya. Oke, silakan Bu Firna. Oke, makasih Mbak Priscilia ya. Jadi untuk ketentuan berapa persentase setiap kota RTH itu sudah diatur dia di dalam kebijakan Peraturan Menteri PU nomor 5 tahun 2008. Oke. Jadi bagian proporsi dari ruang terbuka hijau di dalam perkotaan itu tadi adalah 30%. Nah, 30% itu areal terbuka dan areal terbangun sudah ada persentasenya sendiri. Jadi kalau area-area terbangun seperti misalnya area hunian, kemudian area hunian itu kalau dia padat pemukiman, padat penduduk harus makin tinggi lagi persentasenya. Jadi indikatornya ini adalah jumlah penduduk juga kalau di hunian. Kemudian di non hunian juga ada. Jadi RTH untuk di area-area terbuka seperti taman, kemudian jalan, kemudian sempadan sungai. Banyak sekali sekarang kan area-area sempadan sungai yang harusnya menjadi kawasan lindung itu harusnya ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau. Itu sebenarnya areal daripada kita kenal dengan istilah riparian. Riparian itu adalah area sempadan. Jadi sebuah sungai dia idealnya ada sirkulasi kan dari daratan kemudian ke perairan. Dia membutuhkan ruang itu. Pasang surut seperti itu kan dari segi ekologinya itu memang ada jenis-jenis habitat biota yang hidup dan bertumbuh di sekitar sempadan itu yang menjadi RTH. Itu juga sudah ada aturannya. Misalnya kalau sungai itu berapa meter kiri kanan sungai, jalan itu sudah berapa meter, itu semua sudah ada. Sudah ada aturannya. Tapi intinya adalah 30%. 30% dari luas total wilayah perkotaan. Jadi kalau wilayah kotanya misalnya 100, ya harus 30 meter itu harus menjadi area terbuka. Area terbuka ya harus ada RTH-nya. Nah harus. itu kayaknya ini juga menjadi perhatian dari pemerintah juga ya, jangan mengabaikan RTH karena perannya memang sangat penting sekali untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Karena biar bagaimana juga kita kalau tanpa tumbuhan juga oksigen tidak akan bisa tersaring dengan sangat sempurna, sangat bersih gitu kalau tidak ada pohon-pohon. Nah kalau kita berbicara mengenai suatu wilayah perkotaan, tentu saja ini ada masalah crowdednya di dalam, ada begitu banyak, ada polusi, ada berbagai macam permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana kemudian jika ada lahan yang sangat terbatas? Nah, solusinya itu seperti apa? Jadi persoalan keterlanjuran di hampir seluruh kota adalah areal-areal itu sudah terbangun kan, sudah terbangun. Kemudian solusinya apa? Jadi sebenarnya begini, pemerintah daerah itu kan sudah punya target dia. Jadi makanya di dalam RPJMN itu ada target pemerintah untuk indeks kualitas lingkungan hidup. Salah satunya adalah tutupan lahan yang di dalamnya juga ada perhitungan RTH. Nah, itu ada target. Jadi kita selama 5 tahun itu harus dituangkan di dalam RPJMD. Jadi setiap daerah, kabupaten, kota harus menuangkan di dalam RPJMD-nya. Berapa target setiap tahun untuk mencapai standar 30% itu ya. 20 privat, publik, kemudian 10% privat itu harus diuraikan. Jadi setiap tahun hingga 5 tahun ke depan, bahkan sebenarnya pembangunan RPJM rencana pembangunan daerah itu kalau kita proyeksi sampai 30 tahun itu sudah harus diketahui kita harus melakukan apa setiap tahun untuk menambah.
kalau di luar negeri ya seperti di Korea itu bahkan pemerintahnya tidak tanggung-tanggung dia. Area yang sudah dibangun sebagai pusat ekonomi, gedung bertingkat, itu dirubuhkan. Kemudian kita lihat peta citranya berapa puluh tahun yang lalu apa sih yang ada di situ, itu dikembalikan ke alaminya. Tentu ini bukan hal yang sederhana ya. Betul. Tetapi ada banyak konflik juga, beberapa kepentingan di dalamnya. Banyak konflik. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa memang kita harus ada target selama berapa rentang tahun itu, areal-areal mana yang harus kita bebaskan, areal-areal mana yang kan banyak itu Mbak, areal-areal yang sebenarnya tidak terhuni, dia jadi semacam areal terlantar saja kan. Nah itu mungkin perlu dibenahi, area diabaikan lah ya. Banyak itu tanah-tanah yang ditinggalkan oleh orang, memang mungkin bisa didekati pemilik lahannya, ditanami, jadi melalui program-program masyarakat, kita bersama-sama, ayo kita menanam. Jadi areal-areal yang makanya itu kenapa harus ada baseline data setiap kota. Jadi supaya kita tahu targetnya di mana lagi kita mau menanam. Dan fungsi RTH tadi yang saya katakan di awal adalah salah satunya menyerap emisi kan. Nah, untuk fungsi menyerap emisi untuk daerah yang terlanjur, ya itu tadi, kalau di perkotaan-perkotaan seperti di Jakarta itu kan sudah mulai menanam di atas gedung-gedung bertingkat itu sudah disulapkan, jadi ada jenis-jenis tanaman merambat. Ya itu seperti itu mungkin solusinya. Jadi kalau secara data RTH yang ada di Sulawesi sekarang sudah ada berapa nih? Kalau secara data kebetulan saya belum melihat lagi yang terupdate berapa datanya, tetapi yang jelas untuk sesuai dengan ideal RTH itu belum tercukupi lah ya. Boleh dikatakan mungkin jauh dari target yang ada. Nah, kemudian kita juga mau tahu kemudian peran dari KLHK sendiri dalam mendukung keberadaan RTH di perkotaan ini seperti apa? Nah, itu tadi Mbak ya. Jadi sebuah terobosan di dalam program Adipura tidak saja kita berbicara sampah, tidak saja kita berbicara bagaimana sebuah kota bersih, tetapi menambahkan item RTH itu baru tahun 2021 ini Mbak. Jadi ke depan. Yang lalu itu kita tidak menghitung RTH dihitung secara bahwa sebuah kota itu harus sejuk, tetapi bukan komponen utama. Nah, sekarang ini harus punya rencana induk. Jadi harus ada rencana induk pengelolaan RTH. Ini adalah terobosan dari program KLHK di dalam Adipura. Kemudian di dalam indeks kualitas lingkungan hidup sendiri yang tadi saya katakan, itu ada target kan. Jadi target untuk indeks kualitas tutupan lahan itu sekitar 65%, 65,5 dari 2020 hingga 2024. Dengan baseline datanya adalah kita berada di 60,3 saat ini. Jadi harus ada upaya, harus ada gerakan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah, melibatkan pihak swasta untuk sama-sama kita membangun ruang terbuka hijau. Oke, jadi ada program apa aja yang dibuat kemudian KLHK untuk menambah RTH di perkotaan yang ada saat ini? Untuk menambah itu ya mungkin kita dari segi program itu tadi yang saya katakan bahwa harus ada penyediaan, harus ada rencana induk. Nah, bagi daerah yang tidak menyusun rencana induk RTH itu tidak dimasukkan di dalam program ini. Jadi ketika dia memiliki rencana induk, berarti kan ada upaya mereka untuk RTH kita harus kita perbaiki, harus kita mencapai target. Kalau tidak ada program ini kan seperti agak terabaikan seperti itu kan, bahkan kadang-kadang sebenarnya di dalam aturan, bahkan di IMB saja itu ketika ada izin untuk membangun pemukiman rumah saja itu ada aturannya sebenarnya. Berapa jumlah yang harus
space yang harus disiapkan dan berapa yang harus dibangun. Kalau tidak ada kesadaran dari seluruh masyarakat, kita bersama-sama, pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri. Betul. Jadi memang harus ada dukungan penuh juga dari masyarakat, kesadaran penuh dari masyarakat bahwa RTH memang sangat penting dan mempunyai peran yang cukup mendasar sekali dalam kehidupan kita, karena untuk oksigen sendiri kita butuhnya dari tumbuh-tumbuhan yang ada. Nah, karena ini katanya nih kalau misalkan banyak RTH yang dibangun dalam suatu kota, maka masyarakatnya itu juga akan memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Benar nggak sih, Bu? Sangat jadi sebenarnya pandemi ini sudah mengajarkan kita ya. Bayangkan ya, kita selama 2 tahun terakhir ini kita stay di rumah. Betul. Stay di rumah. Bayangkan, saya di rumah aja saya stres, Bu. Mulai dari bangun tidur, kemudian tidur lagi, hanya itu saja, dari kamar, ruang tamu, dapur, dan kita bayangkan ya betapa kita sangat menginginkan berada di areal yang terbuka. Iya, betul. Jadi begitu sudah mulai, alhamdulillah ya, Kota Makassar sudah mulai level 2, ya, perekonomian juga sudah mulai menggeliat kembali. Sudah mulai kan, orang-orang sudah mulai mencari tempat-tempat rekreasi di alam. Betul. Saat ini kan kebanyakan kita itu lebih cenderung sebenarnya memilih berekreasi itu di alam terbuka. Di tempat-tempat kita berolahraga pagi di area-area terbuka. Iya, betul. Kita, ya. Mungkin kalau sekarang sudah banyak RTH ini, maka untuk mengendalikan emosi, pengendalian emosi jadi lebih baik kali ya, Bu ya. Karena kita lebih sering di alam, jadi pikiran biasa tuh kalau kita sering di alam itu pikiran kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih rileks. Untuk anak-anak yang belajar juga mereka jadi lebih enjoy gitu, tidak tegang lah istilahnya untuk menerima atau menyerap ilmu-ilmu gitu. Dibandingkan kalau misalkan kita berada dalam satu lingkungan yang tertutup, misalkan dalam satu ruangan gedung, kita kan rasanya pengap ya. Tapi ketika kalau kita mencoba untuk belajar atau membaca gitu di taman, terus di depan rumah yang banyak bunga-bunganya, itu emang kayaknya jauh lebih seger ya rasanya. Jadi emang menurut saya emang tanaman itu berdampak untuk kesehatan mental juga. Jadi seperti yang sangat dibutuhkan tadi ya, bahwa hasil penelitian ternyata menunjukkan ada korelasi positif antara semakin banyaknya ruang terbuka hijau dengan emosional masyarakatnya semakin tidak temperamen seperti itu. Mudah-mudahan kalau di Makassar RTH-nya banyak, mudah-mudahan demo-demo juga kurang demo. Karena semua anak-anak mahasiswa jadi lebih rileks gitu ya. Contoh Mbak ya, jadi kantor kami itu tadi saya katakan bahwa kantor kami cukup teduh. Kantor kami kan sering juga itu datang mahasiswa lah, penduduk. Itu demo kan, mempertanyakan banyak hal. Nah, mereka itu kalau sudah berkoar-koar, capek mungkin di bawah pohon. Akhirnya mereka di bawah pohon gitu. Bayangkan, terus dia bilang, aduh lelahnya Miss Hari ya. Coba bayangkan kalau areal kantor kami itu terik panas, mungkin ketika mereka tambah marah, tambah emosi betul. Jadi karena karena secara psikologis juga kita kalau dikena panas matahari gitu, bukan tambah adem perasaan, tambah kayak mau marah terus gitu. Dengan adanya pohon kemudian berkembanglah habitat-habitat yang lain ya. Betul. Misalnya akan ada burung-burung, suara-suaranya di pagi hari itu sangat-sangat menyejukkan sekali mendengarnya. Oke. Baik Bu, karena kita juga terbatas dengan waktu nih, sebagai statement terakhir, apa yang ingin Ibu Firna sampaikan di tema kita kali ini di ruang terbuka hijau di perkotaan, seberapa pentingkah? Silakan. Baik, smart listener. Jadi di akhir pertemuan kali ini saya ingin mengajak kepada smart listener semuanya bahwa idealnya sebuah kota 30% harus tersedia ruang terbuka hijau. Tetapi bagaimana menuju ke 30% itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha. Kita bekerja bersama-sama bagaimana menciptakan areal perkotaan itu menjadi areal yang tidak hanya bersih, sehat, tetapi juga hijau dan sangat menundukkan.
Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Firna atas kehadirannya. Terima kasih sudah berbagi bersama dengan Smart Listener. Tema kita untuk hari ini sangat membawa manfaat sekali untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan kita tahu manfaat adanya RTH, harus ada RTH, baik itu mungkin di perkotaan dan juga di perumahan kita masing-masing, kemudian menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Kita bisa dapat oksigen yang jauh lebih bersih karena kita berada di daerah perkotaan yang, waduh, polusi udara sekarang sudah cukup berat juga. Mungkin dengan banyaknya ibu-ibu yang sedang menanam, ya, akhirnya bisa pelan-pelan kembali menghijaukan perkotaan yang ada. Dan mungkin juga kalau ada pertanyaan yang mau beternak lebah, bisa langsung ke P3E Sulawesi Maluku ya. Iya, boleh langsung konsultasi di situ. Selain kita dapat manfaat kesehatannya juga, ya kan, kita siapa tahu juga bisa jadikan lahan bisnis di situ, ya kan. Oke, sekali lagi Bu Firna, makasih banyak atas kehadirannya dan terima kasih Smart Listener sudah bersama dengan kami di Smart Eco Life. Saya Priscilla Rini pamit undur diri. Selamat sore, sukses selalu untuk kita semua.